Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami, Bapa dalam sorga. Sungguh luar biasa karya-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-136, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca nats ini, ketika berhadapan dengan nats ini, pasti hampir setiap kita akan bertemu dengan atau mengingat lagu itu ya. Kasih Tuhan, gimana sih? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya pastilah ingat lagu itu ya. Siapa yang suka dengan lagu rohani, lirik rohani, pastilah ingat dengan lagu itu, dengan lirik yang begitu luar biasa sekali, yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Maka firman Tuhan mengangkat tema, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Luar biasa sekali ketika kita menghidupi dan hidup di dalam syukur. Ucapan, ungkapan, dan rasa syukur di dalam kehidupan kita. Benar, sering orang mengatakan siapa yang gak bisa bersyukur kalau itu di dalam suasana sukacita, kalau di dalam suasana apa yang kita inginkan kita dapatkan, apa yang kita rindukan kita peroleh. Benar, itu gampang sekali. Tapi bisakah kita bersyukur? Atau bisakah kita mengatakan kepada orang untuk bersyukur sementara dia di dalam kegelisahan, sementara dia di dalam kemelut, sementara ia di dalam penderitaan yang sangat di dalam hidupnya? Jawabannya bisa. Jawabannya ya dan amin. Sebab kekuatan kita untuk bersyukur sebagai orang percaya di dalam Tuhan teramat banyak. Bahkan teramat banyak alasan buat kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam semua situasi di dalam kehidupan kita, apapun itu. Baik dalam suka, baik dalam duka, selalu saja ada alasan untuk bersyukur. Ditinggalkan orang yang dikasihi, ya bersyukurlah.
sebab bukan kamu yang meninggalkan. Kamu dimarahi, bersyukurlah, bukan kamu yang memarahi. Saudara kena COVID, bersyukurlah. Kenapa? Anda diberkati mengalami perjalanan yang indah dan diselamatkan dari situasi COVID-19. Bersyukur untuk rasa sakit, ya bersyukurlah. Karena dengan rasa sakit, kita semakin menghargai arti kesehatan yang Tuhan beri. Teramat banyak alasan untuk bersyukur. Suami pulang larut malam, masih bisa bersyukur? Ya bersyukurlah, daripada dia tidak pulang. Istrimu merepet, istrimu marah-marah, masih bisa bersyukur? Ya bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Ya minimal istrimu masih bisa mengeluarkan suaranya. Coba kalau dia tiba-tiba bisu. Ayo gimana persoalannya? Sekali lagi, teramat banyak alasan kita untuk mengucap syukur. Bahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, di Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk bersyukur akan kasih setia Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa sekali? Kenapa? Yesus bangkit. Yesus menang. Yesus mengalahkan bahkan kematian yang begitu menakutkan di dalam kehidupan kita. Yesus bahkan memberikan keselamatan buat kita. Bahkan yang lebih luar biasa, Yesusmu, Yesusku, Yesus kita memiliki kesetiaan yang luar biasa. Bahkan dia setia sampai di kayu salib. Dia setia bahkan memberikan nyawanya untuk kita semua. Memberikan nyawanya sekalipun asalkan engkau, aku, kita semua diselamatkan. Lalu apa hal yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di Paskah ini, ketika Mazmur 136 menyapa kita? Tidak lain adalah ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tidak lain adalah yang pertama ingin dinyatakan bagi kita bahwa alasan kita untuk berkata, untuk bisa mengucap syukur, dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak lain adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, itu sungguh amat baik. Bukankah itu menjadi sukacita yang indah buat kita? Ketika kita mengimani bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan itu tertata dengan baik, membuat kita bisa mendapatkan, bahkan bisa merasakan apa yang kita mau di dalam Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Tuhan beri matahari, Tuhan beri bulan, Tuhan beri bintang, Tuhan hadirkan galaksi, Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berikan segala sesuatunya yang bisa kita nikmati sebagai pribadi yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakannya sungguh amat baik. Bukankah itu kekuatan buat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya? Lalu hal yang kedua yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini adalah apa yang membuat kita mampu untuk mengucap syukur bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Sekali lagi, Tuhan kita, Tuhanmu, Yesusmu, tidak pernah tinggal diam atau berpangku tangan untuk setiap penderitaan, untuk setiap pergumulan, untuk setiap kemelut yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu turun tangan. Tuhan selalu campur tangan. Lalu firman Tuhan mengatakan, diibaratkan bagaimana Tuhan melepaskan, Tuhan menuntun langkah-langkah bangsa Israel dari sejak perbudakan Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Tuhan itu begitu luar biasa dan teramat peduli dengan kehidupan kita. Cukup alasan untuk mengucap syukur? Cukup sekali. Ketika kita berjalan, tangan Tuhan menuntun kita. Ketika kita terjatuh, Tuhan mengangkat kita. Ketika kita sedih, Tuhan merangkul kita. Ketika kita menangis, Tuhan mengusap air mata kita dan mengubahnya menjadi air mata sukacita.
Cukuplah alasan untuk mengucap syukur. Lalu apa alasan yang ketiga dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, yang menyapa kita saat ini? Yang ketiga alasan kita yang kuat untuk mengucap syukur sebab Tuhan itu baik adalah Tuhan itu adalah penolong di saat-saat kita mengalami kesulitan. Tuhan adalah penolong yang selalu hadir, indah, tepat pada waktunya. Dia menolong kita. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Tuhanlah jalan itu sendiri. Tuhan bukan hanya mengajarkan tentang sesuatu, tapi Tuhan menghadirkan jawaban untuk segala sesuatu, pergumulan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika mata kita melihat semua pintu tertutup rapat, semua pintu terkunci, justru Tuhan beri jalan. Lihat bagaimana murid-murid yang ketakutan, bagaimana murid-murid yang mengurung diri di dalam rumah, tidak berani keluar ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus disiksa. Tapi Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan itu, padahal dituliskan semua pintu terkunci. Begitulah karya Tuhan Yesus menolong kita di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menganggap tidak ada jalan, tapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk memberikan keselamatan. Tuhan selalu punya cara untuk melepaskanmu, membebaskanmu dari setiap belenggu-belenggu kesulitan di dalam kehidupanmu. Maka ucaplah syukur. Maka katakanlah Tuhan itu baik. Maka pujilah Dia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkanmu berjuang sendiri. Tuhanmu tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Bahkan Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan ini. Cukuplah alasan untuk bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkanmu sendiri. Dia selalu hadir dalam kehidupanmu. Dia akan selalu hadir dan ada di dalam hari-harimu, bahkan di dalam setiap perjuanganmu. Berjuang untuk anak-anakmu, berjuang untuk masa depanmu, berjuang untuk suamimu, berjuang untuk istrimu, berjuang untuk perekonomianmu, berjuang untuk masa depanmu, untuk segala sesuatu di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri berjuang, menjalani hari-hari kehidupan ini. Bahkan Tuhan yang akan menyediakan apapun yang engkau butuhkan untuk bisa survive, bisa tetap menjalani hari-hari kehidupan ini di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah. Pujilah Tuhan akan kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan hal yang luar biasa, itu semua dilakukan oleh tangan Tuhan. Itu semua dilakukan oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia melakukannya sendiri untukmu. Dia yang turun tangan, Dia yang melakukan, Dia yang mengerjakan, dan Dia yang menghadirkan. Terjadi indah, tepat, seturut dengan yang Tuhan mau. Maka mengucap syukurlah. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang begitu luar biasa hadir dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan untuk kasih setia Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Ucapan syukur menjadi kekuatan kami dan bukti bahwa kami adalah pribadi yang mengimani bahwa Yesus kami
Yesusku bukanlah Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup, Yesus yang berbuat dan memberikan jawaban untuk setiap pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.